disebut sejalan dengan target perusahaan dalam mengurangi emisi karbon. Berdasarkan kajian sementara, Pansus menemukan indikasi kuat terjadinya kejahatan korporasi yang diduga. But do you know what you're buying does? Greenwashing. Put simply, greenwashing, as defined by the United Nations. Halo semua, jadi hari ini kami akan ngobrol mengenai greenwashing. Sebelumnya, perkenalkan, aku Nesya Retanda Retama, dan hari ini aku nggak sendiri nih. Di sini ada 3 teman aku. Aku Felicia. Aku Yola Amanda. Aku Jennifer Evelina. Jadi ketiga mereka ini akan menjadi pembicara kita pada hari ini. Mungkin topik yang kami bahas hari ini cukup berat lah ya, tapi sering kali terjadi di sekitar kita, yaitu greenwashing, kejahatan korporasi, dan impunitas lingkungan. Dengan judul kami yaitu Dilema Penegakan Hukum Pidana, Greenwashing, Kejahatan Korporasi, dan Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke diskusi, aku mau kasih sedikit konteks dulu nih sekarang. Di Indonesia lagi ada situasi yang agak kontradiktif. Masyarakat makin peduli sama isu-isu lingkungan dan mencari produk yang ramah lingkungan. Tapi justru tren ini tuh dimanfaatin sama banyak perusahaan buat ngejual citra hijau palsu atau yang kita kenal dengan greenwashing. Jadi greenwashing itu basically perusahaan-perusahaan pura-pura peduli dengan lingkungan lewat klaim atau iklan manis. Padahal tindakan nyatanya nggak sesuai. Bahkan seringnya kita lihat mereka lebih banyak ngeluarin biaya buat marketing supaya kelihatan hijau daripada beneran berinvestasi buat mengurangi dampak lingkungan mereka. Nah, dari praktik inilah menjadi masalah besar karena perusahaan tersebut menipu publik dengan isu lingkungan padahal cuma gimmick. Makanya hari ini kita bakal kupas bareng-bareng kenapa greenwashing muncul dan seberapa serius dampaknya. Mungkin ngobrol kami bakalan ngalir aja lah ya. Kita mulai dari apa itu greenwashing, lanjut ke contoh, dan aspek hukumnya, sampai ke isu-isu impunitas yang bikin korporasi bisa lolos dari tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke hukum yang mungkin ribet, kita mulai dari basic dulu nih. Boleh dijelasin dulu nggak sih teman-teman, sebenarnya greenwashing itu apa sih? Dan kenapa fenomena ini makin banyak? Apa yang bikin perusahaan buat ngaku-ngaku hijau padahal enggak? Oke, thank you Nesya Reta. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut terkait tema kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu greenwashing. Karena sebenarnya greenwashing ini udah sering muncul di masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang memiliki perspektif yang berbeda-beda terkait greenwashing ini. Jadi secara sederhana, greenwashing ini adalah praktik di mana komunikasi atau pemasaran perusahaan itu menampilkan seolah-olah mereka itu pro terhadap lingkungan, padahal pada nyatanya mereka itu tidak demikian. Jadi mereka itu menonjolkan klaim bahwa keberlanjutan itu terdengar positif, tetapi tidak didukung oleh tindakan nyata yang dilakukan oleh mereka terhadap situasi di lapangan. Juga greenwashing ini sering digambarkan sebagai situasi ketika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang sebenarnya buruk, tetapi tetap menampilkan komunikasi atau citra keberlanjutan yang positif. Jadi di sini kita punya 7 the 7 sins of greenwashing, di mana ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memanipulasi publik. Adapun jenis-jenisnya ada 7, yaitu yang pertama adalah the sins of hidden trade-off, atau ketika perusahaan menonjolkan satu aspek ramah lingkungan namun mengabaikan dampak negatif lainnya. Yang kedua adalah the sin of no proof. Di sini yaitu klaim tanpa bukti yang dilakukan oleh perusahaan atau sertifikasi tidak ada sertifikasi yang dapat dipercaya yang dikeluarkan oleh si perusahaan itu. Lalu yang ketiga adalah the sin of vagueness. Itu adalah pernyataan yang kabur dan sulit diverifikasi. Lalu yang keempat adalah the sin of worshipping false labels, yakni penggunaan label atau sertifikasi palsu oleh si perusahaan. Lalu yang kelima adalah the sin of irrelevance, atau artinya ketika klaim lingkungan itu yang dibuat tidak relevan dengan isu yang sebenarnya. Yang keenam adalah the sin of lesser of two evils, yaitu klaim di mana produk yang dihasilkan oleh si perusahaan itu lebih baik
seperti lebih baik, padahal pada nyatanya berdampak negatif bagi lingkungan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah the sin of fibbing, yaitu klaim palsu atau tidak benar mengenai keberlanjutan produk tersebut. Jadi konsep ini menunjukkan bahwa greenwashing itu tidak hanya sekedar strategi komunikasi, tetapi juga merupakan bentuk manipulasi informasi yang dapat menyesatkan publik serta menghambat transparansi korporasi dalam isu lingkungan. Lalu juga fenomena greenwashing ini sering meningkat dalam beberapa tahun terakhir, baik secara global maupun di Indonesia kita sendiri. Secara global ini data yang menunjukkan itu ada hampir 40% klaim keberlanjutan perusahaan tidak memiliki dasar ilmiah. Sementara di Indonesia, studi terbaru menemukan bahwa lebih dari 50% klaim keberlanjutan dalam laporan perusahaan itu retail tidak dapat dibuktikan. Lalu mengapa sebenarnya perusahaan memilih melakukan greenwashing? Sebenarnya ada beberapa faktor pendorong penting yang dilakukan oleh si perusahaan kenapa mereka memilih untuk melakukan greenwashing. Yang pertama adalah tekanan ESG dan preferensi pasar. Jadi di sini adalah konsumen sekarang lebih memilih produk yang ramah lingkungan, sehingga citra hijau menjadi strategi pemasaran yang sangat menarik, padahal sebenarnya tidak. Lalu yang kedua, biaya perubahan operasional, di mana di sini untuk benar-benar menyatakan bahwa produk itu ramah lingkungan, perusahaan itu harus melakukan investasi yang besar. Jadi sementara ini greenwashing itu adalah jalan pintas yang bisa dilakukan oleh si perusahaan untuk menarik minat masyarakat. Lalu yang ketiga adalah yang paling relevan di Indonesia khususnya, itu adalah minimnya regulasi khusus yang mengatur klaim terkait lingkungan. Jadi tidak ada standar baku di negara kita ini, sehingga perusahaan bisa membuat klaim sepihak tanpa risiko hukum yang signifikan yang dapat mereka rasakan. Jadi greenwashing ini bukan lagi masalah kecil dalam dunia pemasaran, tetapi juga praktik manipulatif yang muncul karena adanya insentif ekonomi, tekanan reputasi, dan juga kekosongan hukum. Lalu sebenarnya dalam instrumen hukum Indonesia ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan teman-teman, belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai greenwashing, tetapi mungkin ada beberapa aturan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Lalu untuk korporasi sendiri itu ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Itu mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan juga secara lingkungan, dan juga pasti secara nyata dan bukan secara simbolik. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, thank you banget Yola. Mungkin biar pendengar di rumah makin kebayang, kita masuk aja lah ya ke contoh-contoh realnya. Ada beberapa kasus yang cukup terkenal, mungkin kalian tahu dan bisa menjadi gambaran jelas bagaimana greenwashing ini bekerja. Teman-teman boleh cerita lebih jauh nggak tentang kasus-kasus yang mungkin ada terjadi di real life? Baik, kayak sepertinya aku aja. Jadi sebenarnya pastinya karena yang kita lihat dari judul, pastinya ada suatu latar belakang yang latar belakangi judul kita hari ini. Nah, jadi pasti ada beberapa fenomena yang kita tarik menjadi latar belakang dari judul kita. Nah, fenomena itulah ya contoh-contoh kasusnya terhadap greenwashing ini sendiri. Yang pertama, jadi sebenarnya contohnya ada dari global maupun lokal. Jadi akan dicantumkan, akan saya elaborate beberapa contoh tersebut. Yang pertama itu terkait kasusnya si Coca-Cola dengan campaign plan botolnya. Jadi sebenarnya Coca-Cola ini udah ngeklaim bahwa mereka tuh menggunakan botol yang dari bahan tanaman hingga 30% dan mempromosikannya sebagai solusi ramah lingkungan. Jadi ya namun nyata-nyatanya ya botol tersebut tetap berbasis plastik ya kan, dan tidak dapat terurai secara alami. Nah kemudian yang lebih mengejutkannya itu bahwa si Coca-Cola ini justru sebagai penyumbang plastik terbesar di dunia selama beberapa tahun berturut-turut kan. Jadi meskipun jadinya mereka udah mempromosikannya itu secara gembor-gemboran, yang dimana satu aspek kecilnya itu yang terdengar sangat hijau, ya sebenarnya dampak secara keseluruhannya dari operasi bisnis mereka yang terhadap lingkungan itu tetap sangat negatif. Yang dimana contoh klasiknya itu ya tadi sebenarnya udah dijelaskan sama Kak Yola terkait the sin of
hidden trade-off, ya dimana ya satu klaim positifnya digunakan untuk menutupi dampak buruk yang jauh lebih besar. Nah, terus kemudian ada contoh kedua, yaitu terkait Adaro Energy di Indonesia. Sebenarnya Adaro ini adalah salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Nah, yang aktif mempromosikan dirinya sebagai perusahaan yang berkomitmen nih, dia ada komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui program namanya CSR. Nah, dan laporan keberlanjutannya ya tampak impresif. Namun, nyatanya lagi operasi pertambangan mereka ya terus menyebabkan adanya deforestasi masif, pencemaran air, dan bahkan seringkali menyoroti kayak program-program kecilnya ini ya seperti penanaman pohon atau bantuan sosial. Tapi sementara dampak destruktifnya itu kan nggak secara transparan nih ya kan, bahwa ya kegiatan inti mereka apa? Penambangan batu bara yang merusak ekosistem, ya kan? Ya ini menunjukkan bahwa sebenarnya perusahaan besar itu di Indonesia nggak menggunakan greenwashing ini untuk apa? Untuk mempertahankan legitimasinya, yang sambil yang menjalankan model bisnisnya tetap kayak gitu lah, yang praktiknya merusak lingkungan. Kemudian ada 3, yaitu ini kasus global sebenarnya. H&M ada namanya kemarin itu dikeluarkan, mereka meluncurkan suatu koleksi namanya Conscious. Nah, H&M ini meluncurkan lini produknya ini namanya Conscious Collection-nya ini ya diklaim menggunakan sebuah bahan-bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan katanya. Namun ya kalau kita investigasi secara lain, gak usah diinvestigasi, kita lihat aja secara langsung, yang menunjukkan bahwa sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari koleksi-koleksi yang ada di H&M kan, yang benar-benar menggunakan bahan daur ulang. Jadi sementara bukan mayoritas kita bilang ya, dominasi produk dari H&M itu tetap diproduksi dengan model fast fashion, ya dimana notabene-nya sangat merusak lingkungan kan, karena mendorong konsumsi berlebihan yang dimana menghasilkan limbah kecil dan limbah tekstil dalam jumlah sangat besar yang masif. Kemudian juga H&M ini gagal memberikan transparansi penuh lagi terkait pasokan pakaian itu, dan juga kondisi kerja di pabrik-pabrik yang dimana memproduksi pakaian mereka sendiri. Nah, keberlanjutan ini yang tanpa mengubah model bisnis fundamentalnya itu sendiri ya justru menjadi akar permasalahan dan lingkungan itu kan. Nah ya inilah, ketiga kasus inilah yang sebenarnya menggambarkan polanya sama, yang dimana perusahaan menggunakan klaim lingkungan yang menarik dan membangun citra positif di mata publik, sementara ya praktik bisnis mereka masih sama-sama aja kan, sebenarnya ya nggak berkontribusi gimana juga kepada lingkungan hijau. Ya tetap melakukan perusahaan, bahkan bisa lebih gitu loh, bahkan mereka tuh menggunakan taktik ini sebagai menutupi sebenarnya dampak kerusakan lingkungan yang bahkan lebih masif gitu. Yang membuat praktik ini ya bahkan sangat amat berbahaya loh. Gimana? Karena greenwashing nggak hanya menipu konsumen, tetapi juga mengalihkan perhatian dari tindakan nyata yang seharusnya dilakukan untuk melindungi lingkungannya. Ngerti nggak? Ya memang menipu, tapi menipunya itu dampaknya sangat panjang, sangat besar, sangat luas. Jadi ya konsumennya pada percaya kalau mereka klaim hijau, dia merasa ya aku ambil produk ini deh, dia percaya gitu kan, pilihannya udah benar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tapi nyata-nyata yang juga ditipu kan. Jadinya sebenarnya secara tidak langsung mereka pun tidak merusak lingkungan, ikut merusak lingkungan itu sendiri. Nah jadi ya kemudian juga praktik greenwashing ini ya menciptakan persaingan yang tidak adil. Kenapa bagi perusahaan yang sebenarnya berinvestasi pada keberlanjutan ini dengan baik, sertifikat hijaunya diikuti dengan bagus dan validasi terhadap sertifikasi hijaunya itu pun benar adanya. Dan banyak juga penipuan terhadap sertifikasi hijau yang membombardirkan bahwa mereka ramah lingkungan, sebenarnya itu palsu gitu loh. Jadi ya inilah persaingannya yang nggak sehat ya, karena mereka itu bersaingnya itu terhadap pencitraan. Itu sih. Dari perspektif hukumnya juga ya kasus-kasus ini seharusnya dapat dijerat ya kan, dari berbagai peraturan yang sebenarnya udah ada di Indonesia, baik itu UU perlindungan konsumen terhadap konsumennya yang dimana ada terkait klaim menyesatkannya itu, dan juga terhadap UU PPLH untuk pencemaran yang terjadi ya. Namun nyata-nyatanya ya penegakan hukum dalam praktik semacam ini pun masih sangat amat lemah. Inilah sebenarnya yang membuat greenwashing menjadi strategi untuk model-model bisnis di perusahaan di Indonesia. Baik. Jadi kasus-kasus itu bisa bikin kita sadar lah ya teman-teman, bahwa greenwashing itu bukan hal kecil, kayak kelihatan hijau-hijau tapi dampaknya sebenarnya besar banget dan bisa menyeret ke masalah hukum. Sekarang mungkin aku ingin masuk ke pertanyaan inti sih. Kenapa greenwashing itu bisa dianggap sebagai kejahatan korporasi? Apa cuma sekedar pencitraan atau memang bisa masuk ke tindak pidana? Boleh jelasin nggak sih teman-teman bagaimana greenwashing ini bisa nyambung ke konsep corporate crime dan apa sih dasar-dasar hukumnya?
Oke, mungkin aku coba jelasin aja kali ya. Nah, tadi kayak udah dijelasin sama Kayola ya, kalau misalnya greenwashing itu adalah strategi perusahaan yang menampilkan diri seolah-olah peduli terhadap lingkungan melalui iklan atau misalnya label ramah lingkungan gitu. Padahal pada kenyataannya ya aktivitas bisnis pada mereka itu tidak benar-benar mendukung pelestarian lingkungan gitu ya. Nah, mana perusahaan itu juga membangun citra hijau yang menyesatkan pada masyarakat untuk menarik kesimpatian gitu, menarik konsumen-konsumen itu untuk membeli gitu produk-produk mereka. Yang mana juga dalam hal ini ya kita bisa simpulkan kalau ini mengandung unsur penipuan gitu ya terhadap informasi kepada publik. Nah, sementara itu kalau misalnya kita lebih lanjut ya mengetahui apa sih corporate crime gitu ya, kejahatan korporasi gitu ya. Nah, mereka tuh sebenarnya adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mana sebagai badan hukum dalam rangka mencari keuntungan gitu. Tetapi dengan cara mereka itu adalah melanggar hukum dan juga merugikan masyarakat maupun ya lingkungan seperti yang terjadi sekarang ini gitu ya. Yang mana kejahatan yang mereka bisa lakukan itu adalah pencemaran lingkungan, manipulasi informasi, atau pelanggaran hak konsumen hingga pemalsuan data-data bahwa label mereka itu adalah ramah lingkungan gitu ya. Dan kita bisa juga sih lihat dari karakteristiknya ya. Kalau greenwashing ini kan memiliki kesamaan yang sangat kuat gitu, misalnya dengan konsep corporate crime gitu ya. Karena dilakukan oleh korporasi, terus juga memiliki tujuan untuk keuntungan dan juga menimbulkan kerugian publik gitu. Sebenarnya kalau dibilang sih kaitannya ya sama gitu ya. Pada ujung-ujungnya juga ikut terkait dampak ataupun latar belakang dari greenwashing itu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan lebih lagi dalam hal unsur, nah sebenarnya udah terpenuhi dalam hal unsur penipuan serta kerugian yang ditimbulkannya dari konteks greenwashing dan corporate crime-nya. Jadi ketika suatu perusahaan secara sengaja menyampaikan kalau klaim lingkungan yang tidak benar itu konsumen menjadi tertipu gitu dan mengambil keputusan membeli berdasarkan informasi yang salah gitu. Dan juga dalam praktik greenwashing, perusahaan itu seolah-olah peduli terhadap kelestarian alam gitu. Padahal ya kenyataannya sebenarnya tidak gitu ya, malah pakai label gitu ya. Ya akibatnya ya masyarakat ya merasa aman mengonsumsi produk karena ya percaya pada label itu, padahal mereka nggak tahu kan. Ya tanpa disadari ya masyarakat atau misalnya konsumen ya sebenarnya membeli atau memakai produk itu secara tidak langsung adalah mendukung produk itu gitu kan. Dimana juga mereka ya secara tidak langsung ikut merusak gitu ya dalam bahasanya. Tapi kalau misalnya kita juga ambil dalam perspektif kejahatan korporasi, ya pola ini menunjukkan adanya kejahatan yang dilakukan secara sistematis atau misalnya terorganisir dan berbasis kejahatan kebijakan perusahaan gitu ya. Dan berorientasi juga pada keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik dan juga lingkungan gitu. Dan untuk menjerat praktik greenwashing ini ya sebagai bagian dari corporate kan tadi si Kayola juga udah ngejelasin beberapa perundang-undangan. Mungkin aku mau jelasin lebih lanjut aja. Jadi kayak di Indonesia ini sebenarnya udah ada beberapa dasar hukum, cuman memang tidak secara khusus pidananya itu dalam hal greenwashing itu sendiri. Jadi yang pertama mungkin kita bisa fokus ke Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yaitu tentang pelindungan konsumen atau UU PK gitu ya. Nah, khususnya pada pasal 8 ayat 1, jadi pelaku usaha itu dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan keterangan, iklan atau label yang dicantumkan. Selain itu juga kita bisa fokus ke pasal 9 UU PK yang mana secara tegas melarang pelaku usaha itu menawarkan atau mengiklankan barang dan jasa secara tidak benar atau menyesatkan gitu ya. Jadi kalau misalnya jika larangan ini dilanggar, itu tuh bisa kena pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda itu paling banyak 2 miliar. Itu juga bisa kita lihat diatur di dalam pasal 62 Undang-Undang PK gitu ya. Nah selanjutnya kalau misalnya klaim greenwashing tersebut disebarkan melalui media digital atau iklan online atau platform e-commerce dan sebagainya, itu juga bisa dijerat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE ya. Nah itu tuh tercantum dalam pasal 28 ayat 1 yang mana melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik gitu ya. Dan selanjutnya bisa juga kita kaitannya erat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH. Nah itu kita bisa juga lihat di pasal 116
yang menegaskan bahwa jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan usaha tersebut. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan sebagai pelaku greenwashing bisa dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung sebenarnya. Dan selanjutnya juga ada di Undang-Undang PT atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, khususnya dalam pasal 74. Yang mana mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR ya kita bilangnya. Nah, jika perusahaan justru melakukan greenwashing, maka hal ini tuh ya menunjukkan adanya penyimpangan gitu terhadap kewajiban sosial tersebut gitu ya. Karena CSR itu kan seharusnya diwujudkan dalam tindakan yang nyata, bukan sekedar ya pencitraan gitu-gitu aja gitu ya. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Ruth. Mungkin teman-teman di rumah juga udah jelas lah ya mengapa bisa perusahaan masuk ke corporate crime. Tadi udah kita bahas kan sama Ruth, tapi sebenarnya gimana sih cara hukum memegang perusahaan bertanggung jawab? Boleh dijelasin nggak sih teman-teman tentang teori pertanggungjawaban kayak vicarious liability, strict liability, dan direct liability? Biar mungkin pendengar di rumah bisa ngeh model pertanggungjawaban korporasi itu seperti apa. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke pertanggungjawaban pidana kali ya. Dan juga mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut terkait dengan pertanggungjawaban pidana, kita tuh harus lebih tahu apa sih sebenarnya pertanggungjawaban pidana itu. Jadi sebenarnya pertanggungjawaban pidana itu adalah kemampuan seseorang atau dalam konteks ini itu bisa juga korporasi karena untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang mereka lakukan, perbuatan pidana pastinya yang mereka lakukan. Artinya suatu entitas itu dapat dihukum itu ketika ada perbuatan melawan hukum atau juga ada sikap batin atau juga kesalahan tertentu atau biasa disebut dengan mens rea, kecuali pada beberapa jenis tindak pidana tertentu. Adapun sebenarnya di sini juga korporasi itu juga sudah termasuk ke dalam subjek hukum, terutama di dalam pengaturan terbaru dalam KUHP 2023. Dan juga dalam konteks ini seperti tadi yang mungkin udah disinggung, itu ada beberapa teori terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang pertama adalah teori vicarious liability. Dalam teori ini, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawai atau agennya, di mana selama pegawai atau agen itu melakukan tindak pidana, korporasi itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi selama mereka melakukan tindakan pidana demi kepentingan korporasi, itu pertanggungjawaban pidana itu dapat dimintakan kepada korporasi itu. Lalu yang kedua adalah strict liability. Yang kedua, ini adalah teori di mana bentuk pertanggungjawaban itu tidak hanya mensyaratkan pembuktian mens rea. Artinya cukup dibuktikan saja hanya dengan perbuatan itu terjadi dan memenuhi unsur delik, di mana korporasi pada teori ini itu sudah dapat dipidana. Tapi juga teori ini pembuktiannya sangat sulit, relatif sulit, itu karena harus mencari niat dari pengurus si perusahaan itu terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah teori direct liability, di mana di sini itu pejabat perusahaan atau juga direksi ataupun juga pengambil keputusan itu dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Jadi perbuatan mereka itu, semua yang mereka lakukan itu dianggap sebagai perbuatan perseroan atau perusahaan. Ketika mereka memberikan perintah ataupun menyetujui ataupun membiarkan terjadinya tindak pidana pada korporasi itu sendiri, maka kesalahan itu langsung dianggap sebagai kesalahan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi ketika teori yang tadi sudah aku jelasin, itu penting karena menegaskan bahwa korporasi itu tidak bisa lagi berlindung di balik struktur organisasinya. Dalam konteks greenwashing ini juga teori-teori yang ini relevan untuk menentukan apakah perusahaan itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas klaim lingkungan yang menyesatkan masyarakat. Lalu juga sebenarnya di Indonesia ini khususnya mengenai korporasi itu telah diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan seperti yang tadi sudah dijelasin sama Ruth. Itu di dalam pasal 74 Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana perseroan dalam hal ini wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Dan juga di sini Undang-Undang PPLH itu juga sudah mengatur terkait pengenaan sanksi pidana jika terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UU PPLH ini. Lalu juga
Untuk sanksi sendiri sebenarnya tadi juga mungkin udah disinggung sama Ruth. Kalau berdasarkan KUHP 2023 itu pidana pokok bagi korporasi itu adalah pidana dengan kategori 4 di mana dikenakan 200 juta kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dengan beberapa ketentuan. Mungkin yang pertama itu ada pidana penjara di bawah 7 tahun dan mungkin ada denda paling banyak kategori 6 atau juga 2 miliar dan tadi juga sudah disinggung. Lalu yang kedua adalah pidana penjara paling lama 7 tahun sampai dengan paling lama 15 tahun dan juga pidana ini dendanya itu paling banyak kategori 7 yaitu 5 miliar. Atau juga yang ketiga itu ada pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling lama 20 tahun. Itu pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori 8 yaitu 50 miliar. Adapun tindakan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi itu terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada ganti rugi, ada perbaikan akibat tindak pidana, lalu ada pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, terus juga ada pemenuhan kewajiban adat, pembiayaan pelatihan kerja, terus juga ada perampasan barang, pengumuman putusan pengadilan, pencabutan izin, pelarangan permanen melakukan pidana tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi, lalu juga ada pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi, dan juga yang terakhir adalah pembubaran korporasi. Tapi selain itu, pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha ini itu sebenarnya sangat jarang dilakukan di Indonesia karena hakim sendiri di sini itu memikirkan aspek dari ekonomi dan juga sosial dari perusahaan tersebut. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Jadi intinya ada 3 pendekatan ya. Perusahaan bisa tanggung jawab karena perbuatan pegawainya, yaitu yang tadi vicarious liability, bisa dipidana tanpa harus bukti ilmiah, atau juga satu lagi dianggap melakukan sendiri pejabatnya. Mungkin penting untuk kita bongkar praktik greenwashing. Nah, masalahnya meskipun aturan ada, tapi kita masih sering melihat perusahaan tetap aja lolos. Jadi pertanyaan besar ini, kenapa sih bisa gitu? Apa yang salah? Boleh nggak teman-teman jelasin kenapa impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan ini tetap kuat, bahkan ketika dampaknya udah jelas kita lihat di depan mata? Ini adalah pertanyaan yang sangat amat krusial. Ya dimana mengapa sih sebenarnya korporasi ini ya jelas melakukan kejahatan lingkungan seringkali ya lolos saja sama hukuman yang seharusnya mereka dapat terima. Nah inilah yang namanya impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan. Kenapa? Ada beberapa faktor sebenarnya mengapa sih menyebabkan ini terjadi impunitas itu. Yang pertama itu karena ada dari sisi substansi hukumnya. Meskipun Indonesia ini udah memiliki UPPLH dan yang lainnya, yang dimana UPPLH sebenarnya udah cukup progresif dalam mengakui korporasi sebagai subjek hukumnya dan juga subjek hukum pidana, dan juga praktiknya masih banyak kelemahan. Inilah rumusan delik dalam undang-undang juga sering sekali masih kabur dan memberikan ruang interpretasi yang sangat amat luas. Jadi sehingga pengacara korporasinya itu pun dapat ya dengan mudah mencari celah hukum sebenarnya. Selain itu, sanksi yang diancamkan pun meskipun terlihat besar ya nominalnya, namun ya itu nggak sebanding sebenarnya sama keuntungan yang mereka dapatkan atau korporasi yang memperoleh karena dari kegiatan merusak lingkungan itu sendiri. Akibatnya apa? Sanksi tersebut hanya menjadi cost of doing business. Jadi ya sudah diperhitungkan dalam model bisnis mereka itu sendiri, ya itu udah masuk ke strategi mereka mungkin ya. Kedua, dari sisi struktur penegak hukum, ya kenapa terdapat kelemahan yang sangat amat serius birokrasi kita, yang dimana koordinasi antara lembaga itu pun penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup masih sangat amat lemah. Kenapa? Sehingga seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan atau justru bahkan kekosongan tanggung jawab. Kenapa kemudian kapasitas teknis aparat penegak hukum itu dalam menangani kejahatan lingkungan yang kompleks masih sangat terbatas. Jadi kejahatan lingkungan perlu pemahaman yang dimana multidisiplin, mencakup ilmu lingkungan, kimia, ekologi, dan aspek teknis lainnya yang bersifat teknikal ya. Jadi yang mana ini tidak dimiliki oleh mayoritas aparat penegak hukum kita,
yang dimana keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukungnya juga jadi ya membuat proses penegakan hukumnya itu ya jadi lambat dan yang nggak efektif gitu kan. Dan yang ketiga itu dari sisi budaya hukum ya, Indonesia masih sangat amat kental dengan pendekatan administratif dalam menangani pelanggaran lingkungan. Ya pemerintah cenderung ya lebih memilih penyelesaian melalui teguran, pembinaan, sanksi administratif seperti ya pencabutan izin atau bahkan denda administratif daripada ya menggunakan instrumen pidana yang sebenarnya ini harus menjadi efek jerahnya gitu loh pada korporasi. Paradigma ini kenapa? Ini mencerminkan preferensi untuk apa? Menjaga hubungan baik dengan pelaku usaha daripada apa? Menegakkan hukum secara tegas ya kan. Akibatnya ya perusahaannya ya berulang kali aja melakukan pelanggaran hanya dengan mendapatkan teguran dan konsekuensi yang nggak berarti ya nggak berarti gitu kan. Dan yang keempat ini yang paling problematis. Kenapa? Yaitu adalah sebuah kekuatan ekonomi dan politik korporasi. Ya tahu sama tahu TST ya, dimana banyak sebenarnya perusahaan besar yang melakukan kejahatan lingkungan memiliki hubungan erat dengan elit politik dan ya birokrasi kita. Bahkan terlihat dalam praktik korupsi dan kolusi yang menciptakan ya jaringan pelindung mereka gitu loh. Jadi ketergantungan ekonomi daerah ataupun nasional terhadap investasi dari si operasi korporasi ini juga membuat pemerintah enggan ya untuk melakukan penegakan hukum secara tegas nantinya ya gitu kan. Karena takut ya kehilangan investasi ataupun lapangan pekerjaan atau apa ya di mana ada PNC antar mereka ya kan. Ya jadi ya banyak kasus tekanan politik dari level atas justru menghambat proses hukum yang sedang berjalan. Nah gitu. Jadi sekarang mari kita lihat sebenarnya ada beberapa kasus nyata, contoh kasus nyata yang menggambarkan apa sih impunitas ini. Bukan terhadap greenwashing ya. Sebenarnya kita mau meng-highlight impunitasnya, tapi memang terkait kejahatan lingkungan. Nah inilah yang menjadi contoh kasusnya. Yang pertama itu ada kasus si PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BMB, yaitu di Kalimantan Timur, perusahaan tambang yang terbukti mencemari Sungai Bengawan hingga menyebabkan ribuan warga kehilangan akses air bersih meskipun ya udah divonis bersalah ya. Eksekusi hukumannya pun nggak pernah dilakukan secara penuh dan perusahaan tetap beroperasi hingga saat ini ya, bayangkan. Yang kedua kasus PT Sia Indi Pratama Plantation atau SIPP, yaitu anak perusahaan Asia Pulp dan Paper yang terbukti melakukan pembakaran hutan di lahan Riau sana meskipun ya udah sempat divonis membayar denda dan melakukan pemulihan lingkungan. Dalam praktiknya pemulihannya ya nggak pernah dilakukan secara memadai. Ya perusahaannya pun terus beroperasi hingga saat ini ya tanpa perubahan signifikan dari praktik bisnis mereka itu sendiri. Kemudian ketiga kasus PT Bumi Indonesia Kencana Indonesia atau BKI ya yang mencemari Teluk Buya di Sulawesi Utara dengan limbah tambangnya juga ya tambang lagi meskipun ratusan warga terdampak mengalami penyakit kulit dan gangguan kesehatan lainnya. Itu ya proses hukum berjalan pun sangat amat lambat dan akhirnya perusahaan hanya dikenakan apa lagi? Sanksi administratif yang gak proporsional ya dengan kerusakan yang bahkan ditimbulkan sama mereka. Dan yang terakhir itu ada kasus tambang nikel di Pulau Kabaena, yaitu di Sulawesi Tenggara sana, di mana operasi pertambangan menyebabkan pencemaran air laut yang merusak ekosistem terumbu karang dan menghancurkan semua banyak mata pencarian dari si nelayan lokal yang di sana. Ya hingga saat ini ya tidak ada satupun perusahaan tambang di sana yang diproses secara pidana meskipun ya udah kebukti kerusakan lingkungannya ya sangat amat jelas dan sangat amat masif. Udah masif ya pakai amat lagi aku nih karena ya itu nggak kebukti gitu loh, nggak ada jalan penegakan hukumnya. Ya inilah semua kasus ini udah ada kan polanya sama semua ya dimana bukti kejahatannya udah jelas, dampaknya yang masif itu pun udah jelas terhadap masyarakat, ekosistem dan bahkan penegakan namun ya ini penegakan hukumnya sangat amat lemah, nggak proporsional. Inilah yang makanya kami sebut sebagai impunitas dalam kejahatan lingkungan korporasi di Indonesia. Jadi selama struktur ini nggak diubah ataupun nggak cegah dari akarnya atau sebagai preventifnya, ya yang secara fundamental ya kejahatan lingkungannya bakal terus terjadi. Ya pelakunya tahu bahwa resiko hukumnya yang mereka hadapi nantinya pun ya nggak sebanding, ya udah lebih besar untungnya gitu. Ya makanya pada akhirnya bakal tidak akan terberantas. Begitu sih kalau dari aku untuk menjelaskan tentang impunitas itu sendiri. Oke, thank you Jen. Mungkin dari contoh-contoh yang udah banyak banget Jen bilang, bikin kita bisa sadar bahwa betapa seriusnya masalah ini. Kalau impunitas terus terjadi, sebenarnya apa sih dampaknya buat lingkungan, buat masyarakat? Mungkin teman-teman di sini bisa ngejelasin nggak? Oke, mungkin aku bakal ngejelasin kali ya. Tapi kita santai dulu kali udah mulai agak serius nih ya.
mungkin ya kalau misalnya dibilang efek jerah dan dampak dan sebagainya, kita bisa lihat ya, jika praktik greenwashing terus dibiarkan ya tanpa penegakan hukum yang jelas atau misalnya administrasi dong ya, maka dampak yang paling nyata adalah hilangnya efek jerah bagi perusahaan gitu kan. Ya akibatnya greenwashing itu justru diposisikan sebagai strategi bisnis yang aman dan menguntungkan gitu. Kondisi ini juga membuat ya perusahaan tidak terdorong untuk benar-benar memperbaiki perilaku lingkungannya gitu ya. Melainkan cukup membangun citra hijau aja, label ramah lingkungan aja gitu kan. Nah, yang mungkin dampak yang lebih kita bisa lihat adalah ya kerugian ekologis gitu ya, yang semakin besar gitu. Yang mana kerusakan lingkungan berlangsung secara tersembunyi nih gitu ya. Sementara masyarakat baru menyadari dampaknya ketika kondisi alam tuh sudah berada dalam keadaan kritis gitu. Misalnya ya kayak global warming, longsor dan sebagainya. Kan biasanya ramah lingkungan pasti menggunakan ya di hutan gitu kan. Ya juga bisa berdampak ke makhluk hidup yang ada di sana gitu ya. Ya pada di titik ini ya greenwashing tidak hanya merugikan konsumen gitu, tapi juga mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup gitu ya secara nyata gitu. Udah banyak kasus-kasusnya gitu ya. Dan mungkin juga selanjutnya adalah runtuhnya prinsip, kalau mungkin jarang didengar ya, atau mungkin kalian juga udah pada tahu, itu tuh runtuh prinsip polluter pays atau pencemar membayar gitu. Jadi prinsip ini tuh sebenarnya berasal dari hukum lingkungan internasional sejak OECD tahun 1972 yang ditegaskan dalam deklarasi Rio 1992, di mana itu menegaskan bahwa setiap pencemar itu wajib menanggung biaya kerusakan yang ditimbulkannya gitu. Nah, dalam praktik greenwashing, perusahaan itu justru menutupi pencemarannya dengan citra ramah lingkungan palsu gitu, sehingga tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Akibatnya ya beban kerusakan lingkungan berpindah dari pelaku usaha kepada masyarakat dan juga negara gitu ya. Ini bentuk ketidakadilan ekologis yang sangat serius sebenarnya. Dan mungkin yang terakhir adalah rusaknya kepercayaan publik ya atau masyarakat gitu terhadap dunia usaha dan terhadap konsep keberlanjutan gitu ya, ramah lingkungan gitu ya. Yang mana ketika masyarakat yang berulang kali menemukan bahwa klaim hijau itu ternyata tidak sesuai gitu loh dengan kenyataannya. Nah, kepercayaan terhadap produk ramah lingkungan itu ya makin lama makin akan menurun gitu ya. Perusahaan yang benar-benar jujur, misalnya yang benar-benar dia justru misalnya benar-benar memang ramah lingkungan atau misalnya memang eco-friendly dan sebagainya, dan juga dia punya sertifikasi dalam hal itu, ya ikut juga dirugikan gitu. Yang mana dalam jangka panjang publik bisa kehilangan harapan terhadap upaya perlindungan lingkungan itu juga gitu. Ya pada akhirnya isu keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai komitmen sosial, tetapi ya hanya sebagai alat pencitraan korporasi aja gitu. Itu sih mungkin dari aku ya. Jadi jelas ya kalau impunitas dibiarkan, perusahaan semakin berani bohong, lingkungan akan semakin rusak, dan juga pastinya kepercayaan di publik masyarakat akan runtuh. Ini masalahnya udah struktural banget sih. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi penutup ya. Tapi penutup ini penting karena kita akan membahas solusi. Karena kalau cuma kita bahas masalahnya aja tapi nggak ada jalan keluar ya percuma juga. Jadi mungkin dari teman-teman ada nggak solusi untuk impunitas dan greenwashing dan semua kejahatan korporasi ini? Oke, mungkin dari aku sebagai penutup, kalau tadi kita udah mendengar sisi dari teman-teman semua yang menjelaskan terkait impunitas, sanksi, dan juga lain sebagainya terkait greenwashing. Mungkin kalau dari aku penutup itu aku ada kasih mungkin 2 rekomendasi kali. Di sini yang pertama, negara kita ini Indonesia itu membutuhkan regulasi khusus pastinya mengenai klaim lingkungan. Tanpa aturan yang jelas, pastinya praktik greenwashing ini akan terus terjadi di Indonesia dan pasti makin marak karena semakin banyak celah hukum yang terlalu besar yang akan dihadapkan kepada si korporasi. Dan yang kedua mungkin perlu adanya standarisasi yang dibutuhkan oleh si korporasi terkait pelaporan keberlanjutan agar perusahaan tidak bisa membuat klaim sepihak tanpa verifikasi ilmiah yang memadai.
yang akan nanti dijalankan oleh si perusahaan itu. Dengan standar yang kuat, pastinya publik atau masyarakat itu akan lebih terlindungi, dan juga pastinya perusahaan lebih terdorong untuk melakukan perubahan yang nyata dan bukan hanya sekedar untuk membangun citra semata-mata di masyarakat. Mungkin itu aja dari aku. Kalau dari aku sebenarnya ini mikir dari sekarang ya tiba-tiba banget, sebenarnya udah dijelaskan tadi dari substansi hukum, penegakan hukum, dan budaya hukum, itu 3 ya. Nah itu 3 semua masih kurang, substansi hukumnya masih tidak memadai. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa pro dan kontra ini sebenarnya bisa dimasukkan di pasal penipuan doang sebenarnya, tapi kalau kita lihat lagi ini yang perlu di-highlight, kejahatan lingkungan ya. Penipuannya berdampak sangat amat besar, bukan hanya ke konsumen tapi kepada lingkungan. Itu yang perlu dilihat. Jadi harus dibuka cakrawala berpikirnya dari si greenwashing itu sendiri. Kemudian dari penegakan hukumnya itu harus dimaksimalkan dari birokrasi kita sendiri. Dan ini bukan masalah yang baru-baru saja muncul, dan ini sudah banyak, udah lama. Jadi ya harusnya kita berbenah diri kepada birokrasi yang sudah ada dan harus dimaksimalkan. Dan juga percuma nantinya substansi hukumnya udah baik, tapi birokrasi kita yang masih sangat amat buruk, ya pada akhirnya tidak sejalan gitu loh nanti tujuan kita. Nah kemudian dari budaya hukumnya, itulah budaya hukum juga masih sangat amat kurang. Tadi yang udah terkait pendekatan administratif dan segala macam, sebenarnya ini berbanding nilai ya, ini nanti bakal linear dari substansi penegakan hukum dan juga budaya hukum itu sendiri. Dan juga sebenarnya itu tadi sebenarnya dari Kak Yola terkait sertifikasi itu juga harus apa loh yang nggak boleh itu ya, dimana sertifikasi masih harus di saat ingin kita memasukkan namanya sertifikasi, dan sertifikasi itu banyak jenis penghijauan itu kalau kita lihat. Nah sertifikasi itu benar-benar harus valid dan jangan dibuat-buat ataupun palsu gitu. Nantinya mungkin ada sertifikasinya, validasinya untuk menampilkan sertifikasi itu gitu loh. Jadi ini bukan hanya sebagai sekarang ini promotion lebay ya, untuk sebagai mengikuti tren. Sebenarnya ini udah lama trennya, tapi tetap aja terus berlangsung dan juga masih belum dicegah hingga saat ini. Itu sih kalau aku dari aku rekomendasinya, sarannya. Kalau aku mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya dari korporasi udah, berarti ya setidaknya masyarakat juga harus lebih aware gitu, karena ya mungkin sampai sekarang masih ada gitu ya hal-hal kejahatan lingkungan ini, cuman belum kelihatan aja gitu ya. Tapi ya setidaknya masyarakat itu setidaknya harus tahu gitu untuk membedakan hal itu semua. Mungkin ya langkah pertama itu adalah edukasi ya ke publik gitu. Jadi kayak masyarakat tuh perlu dibekali pemahaman ya yang cukup untuk membedakan mana produk yang benar-benar ramah lingkungan dan mana yang cuma pencitraan aja gitu. Jadi mereka yang menggunakan produk itu ya caranya ya memang originalnya memang bagus gitu ya. Dan mungkin lebih ke peran auditor independen juga ya untuk menjadi hal mencegah dan mengungkap praktik greenwashing. Jadi yang mungkin auditor independen ini berfungsi untuk memverifikasi klaim-klaim lingkungan yang disampaikan oleh perusahaan gitu, baik dalam laporan keberlanjutan atau misalnya produk ESG mereka, ataupun iklan-iklan produk yang di digital atau di platform manapun gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada audit yang objektif kayak gini ya setidaknya jadi lebih transparan dan tidak berpihak pada kepentingan korporasi gitu. Nah, maka klaim ramah lingkungan juga dapat diuji secara ilmiah dan faktual, bukan sekedar berdasarkan narasi sepihak si perusahaan itu. Dan kalau misalnya dengan sinergi edukasi publik ataupun dengan si auditor independen ini ya semoga ya greenwashing itu tidak lagi mudah dilakukan sebagai alat pencitraan gitu. Di sini ya hukum, masyarakat, dan lembaga pengawas juga harus berjalan bersama gitu untuk memastikan bahwa keberlanjutan bukan hanya slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan yang nyata gitu. Itu sih kalau ini dari aku ya. Oke, jadi rangkumannya kita masih membutuhkan regulasi anti greenwashing yang jelas, dan juga penegakan hukum yang tegas, dan juga edukasi masyarakat agar masyarakat makin kritis, dan auditor independen supaya perusahaan nggak bisa lagi main-main mengenai klaim lingkungan. Kalau semuanya udah jalan bareng, pasti greenwashing bisa dikurangi. Oke, thank you banget buat Yola, Jennifer, Ruth atas diskusi yang super insightful hari ini, dan tentunya makasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Juga kalian bisa mendengarkan ulang dan share ke teman kalian mungkin yang ingin belajar lagi tentang topiknya. Terima kasih teman-teman, see you.